Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk sesi praktikumnya. Jadi yang akan kita praktikkan pada sesi kali ini adalah tentang website dinamis. Ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Ini ada read, delete, insert, atau create data. Nah, tujuan pembelajaran sendiri adalah mampu menerapkan fungsi read untuk membaca data, kemudian fungsi delete untuk menghapus data, dan fungsi insert untuk ini untuk memasukkan data. Oke, kemudian pastikan untuk sum-nya ini sudah berjalan. Setelah itu, teman-teman buat satu folder di htdocs, ini namanya terserah, tapi untuk saya ini namanya adalah share ODS ya. Nanti silahkan teman-teman load langsung di code editornya. Contohnya nanti seperti ini ya. Oke, kemudian yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat fungsi read. Fungsi read ini digunakan untuk menampilkan data. Nah, namun kita belum mempunyai data yang akan kita tampilkan. Teman-teman nanti silahkan buat dulu namanya DB Campus ya, ini database-nya namanya DB Campus. Kemudian menambahkan tabel seperti di bawah ini. Untuk nama tabelnya ini adalah TPL mahasiswa, jumlahnya ada 5 kolom. Oke, go. ID, nama, NIM jurusan. ID, nama. Oke, kita sudah membuat satu buah tabel di dalam database DB Kampus. Nama tabelnya adalah TPL mahasiswa dengan 5 kolom. Yang pertama ada kolom ID, kolom nama, NIM, jurusan, dan email. Ini untuk masing-masing tipe data dan size-nya atau length-nya. Kemudian jangan lupa untuk mengeset ya ID-nya itu sebagai primary key dan auto increment. Setelah itu kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya ini adalah masukkan 2 record atau data ke dalam TPL mahasiswa. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk contoh ya, sebagai contoh. Ini kita coba tambahkan.
Oke, ini kita telah menambahkan dua buah data. Ini untuk data yang pertama dan data yang kedua. Kita lanjut untuk ke tahap selanjutnya, ini membuat koneksi ke database. Jadi fungsinya ini nanti untuk mengoneksikan atau menyambungkan antara project kita dengan database-nya. Oke, di sini ada yang namanya dbHost ya, variable dbHost, isinya localhost, dbname, namanya dbcampus. Nah, ini untuk definisi dari server lokal kita. Kalau kita pakai server hosting, ini nanti diisi dengan IP address, kemudian ini diisi dengan nama database-nya, db username ini diisi dengan username-nya. Kalau pakai server hosting biasanya ada dikasih ya username dan password-nya. Nah, kemudian kita gunakan fungsi atau metode MySQL eConnect ini untuk menyambungkan atau untuk membuat koneksi baru ke SQL servernya. Yang dibutuhkan parameternya adalah seperti ini ya, ada dbHost, db username, password, dan database name-nya. Oke, kemudian kita membuat fungsi read, jadi kita akan membuat satu halaman yang digunakan untuk menampilkan datanya. Ini buatlah satu file PHP dengan nama index, kemudian tambahkan kode berikut ini. Ini kita ambil, kita tambahkan ya index. Kita simpan. Oke. Setelah itu ini baru untuk PHP-nya untuk mengambil datanya. Kemudian kita buat tampilannya. Jadi karena itu tadi baru datanya, kita belum bisa menampilkannya secara langsung di bagian user interface. Kita bikin tampilannya dulu. Ini bisa klik link yang ini. Ini hanya contoh. Nanti teman-teman misalkan mau menampilkan atau membuat CSS sendiri juga tidak masalah gitu. Tapi yang jelas saya ingin ngasih tahu gitu ya kalau ya tujuannya ini untuk menampung data gitu. Kita ambil yang bagian starter template, kita copy ya. Kemudian paste di halaman index dan lakukan beberapa perubahan. Ini nanti naruhnya berarti di sini. Oke, di bawahnya kemudian kita simpan. Kita lakukan beberapa perubahan ya. Misalkan tadi ada header dan judul gitu ya. Ini misalkan kemudian ini diisi dengan oke, simpan. Kemudian kita coba jalankan project-nya. Oke ya, ini sudah berhasil tampil dengan tema Bootstrap. Ini fontnya kelihatan ya. Tapi ini masih mepet. Kita mungkin bisa agak customisasi.
Saya tambahkan kelas kontainer. Kita cek lagi ya. Oke, sudah ya mendingan lah. Tambahi margin top. Oke. Kemudian kita tampilkan datanya, kita siapkan tabelnya. Ini menampung data yang ingin ditampilkan. Kita taruh di bawahnya H1. Setelah itu kita bisa coba eksekusi, kita refresh lagi. Nah, ini kalau teman-teman cek ya, ini sudah berhasil ditampilkan data mahasiswa untuk nama, NIM, jurusan, email, dan aksi. Ini datanya ini adalah sudah sesuai ya dengan data yang ada di sini. Ada 2 record, NIM-nya sekian gitu ya. Ini kelebihan atau enggak ini ya? Oke. Data akademik ini di bagian title ini juga sudah berubah menjadi data akademik. Kita tambahkan atau kita ubah headernya menjadi data mahasiswa dan kita tampilkan beberapa data yang ada di database ya. Sekarang kita coba untuk tampilkan scriptnya. Oke, ini yang pertama tadi kita sudah membuat koneksi. Kemudian tahap yang kedua kita gunakan untuk menampilkan atau memasukkan ya fungsi modular dari koneksi. Kemudian kita gunakan variable result untuk menyimpan query atau menjalankan query-nya menggunakan fungsi MySQL query. Kemudian ini nanti nyambungnya ke koneksi yang atas sini. Ya, ada MySQL yang ini. Kemudian kita masukkan query-nya itu di sini. Ini ada yang namanya query select all from TPL mahasiswa order by ID ascending ya. Artinya kita ingin menampilkan seluruh data pakai simbol all dari tabel yang namanya TPL mahasiswa. Kemudian dengan pengaturan tambahan ini order by ID, artinya nanti akan diurutkan berdasarkan ID yang terkecil karena dia di setting sebagai ascending ya. Sebagai ascending. Kemudian di bawahnya ini kita siapkan untuk tabel untuk menampilkan data. Ini tadi kita ngambil dari template-nya Bootstrap, jadi sudah otomatis terkoneksi dengan Bootstrap yang ada di servernya. Kemudian kita tadi telah mengganti title-nya, kemudian kita tambahkan kontainer ya. Ini sebenarnya hanya pengaturan tampilan, nanti teman-teman bisa kustomisasi. Kita buat sebuah tabel dengan table head. Ini kelas, name, jurusan, email, dan aksi. Jadi kita buat 5 kolom untuk ditampilkan. Kemudian di bagian ini kita simpan hasilnya ya, hasil dari query ke dalam array menggunakan fungsi MySQL fetch array. Kemudian kalau datanya ditemukan gitu, kalau datanya ditemukan atau ada resultnya, nanti dia akan mengalami perulangan ya, atau dalam ini looping pakai while ditampilkan record by record, artinya baris per baris berdasarkan dengan kolom yang ingin kita tampilkan. Nanti masuknya ke nama, ini masuknya ke name, ini masuknya ke kolom jurusan, ini masuknya ke kolom email. Nah, kemudian
Kalau kita perhatikan di sebelah kanan gitu ya, di sebelah kanan tadi kita punya yang namanya kolom aksi. Ini kita mempunyai dua buah fungsi untuk edit dan delete. Nah, itu tadi scriptnya menggunakan yang ini ya, nanti digunakan di sesi selanjutnya untuk fungsi editnya. Kemudian ada fungsi delete. Nah, ini kita praktekkan setelah ini. Nanti dihapus berdasarkan ID. Itu kira-kira. Oke, itu untuk menampilkan data atau read. Kemudian kita buat fungsi selanjutnya, yaitu fungsi untuk menghapus data, yaitu fungsi delete. Kita buat buatlah satu file PHP dengan nama delete.php dan tambahkan kode berikut ini. Ini kita coba ambil dulu. Oke ya, sekarang kita coba refresh di projectnya. Kita coba klik delete ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sebelah kiri bawah, ini coba tak print screen, kemudian nah ini di sebelah sini ada yang namanya localhost garis miring CRUD-S delete PHP ID 2. Nah, nanti kita akan menghapus data ID 2. Ya, ini nanti ID ini yang akan dipasing ke halaman delete data. Sekarang kita coba praktekkan. Ini kita delete ya untuk baris yang kedua. Nah, ini langsung dihapus gitu untuk datanya. Harusnya nanti menampilkan notifikasi gitu ya untuk contohnya yang di sini ini. Nah, ini result, nah ini langsung di delete saja. Oke. Kemudian di sini sudah terhapus. Kemudian untuk yang di database-nya kita coba refresh. Nah, ini datanya sudah hilang satu ya. Data yang kedua. Oke, kemudian itu untuk delete data. Kemudian kita lanjutkan untuk fungsi create data. Jadi ketika kita akan menambahkan sebuah data baru, otomatis kita membutuhkan beberapa field atau form yang digunakan untuk memasukkan data. Ini kita buat dulu untuk form create-nya. Ini create HTML, nanti kita ngambil dari sini ya untuk link-nya. Ini biar cepat. Kita nggak perlu bikin dari awal. Starter template. Kemudian kita bikin, ini bisa kita close dulu. Kita simpan sebagai create.html. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan beberapa perubahan ya. Ini tadi yang namanya data akademik. Kemudian ini isinya tambah data. Oke. Kemudian kita tambahkan form. Ini kalau kita refresh ya di halaman ini. Sorry. Nah, ini baru menampilkan pesan seperti ini. Belum ada isinya. Sekarang kita tambahkan untuk tabelnya atau formnya.
Kemudian kita coba jalankan lagi untuk project-nya ya. Nah, ini sudah ditampilkan untuk formnya. Panggilnya langsung ke form HTML-nya, tambah data, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 field yang harus diisi untuk ditambahkan datanya. Ini kita coba perbaiki dulu agar lebih rapi ya. Oke, refresh. Oke, sudah lebih enak dipandang. Kemudian kita tambahkan ya, kalau kita tadi langsung mengeksekusi itu langsung dari URL-nya, kita coba tambahkan satu buah button di halaman indeks. Ini kita tambahkan di halaman indeks. Lokasinya di bawahnya H1 data mahasiswa. Ini nggak apa-apa, kita taruh di sini. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Sorry ya, sini ya harusnya. Oke. Nah, ke sini ada localhost secara UDS. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini sudah beralih ke halaman atau ke form tambah data. Kemudian untuk scriptnya, ya ini masih umum sih ya. Untuk pindah halaman ya, ini ke halaman create.html, pakai button, langsung ditampilkan form yang create HTML. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi create dan validasi. Ini namanya nanti create.php, kemudian ditambahkan kode dasar ya. Kita tambahkan satu file, kita simpan dulu sebagai create.php. Kalau di awal tadi kita mempunyai ini ya, create HTML ini untuk tampilannya, untuk fungsinya atau script-script PHP-nya nanti kita simpan sebagai create.php, kemudian kita save. Kemudian tambahkan code HTML dasar ini kalau di VS Code ya ini bisa pakai tanda seru, kemudian nanti di enter saja. Nah, ini sudah otomatis ditambahkan. Kemudian kita bisa tambahkan modul koneksi ya, modul koneksi di atas. Kita simpan. Kemudian untuk menambahkan form isian, tambahkan script berikut ini. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengambil data dari form yang awal tadi. Sebelum tahap ini kan kita sudah membuat sebuah form yang digunakan untuk menambahkan data. Ini seharusnya nggak usah ini ya. Oke, kemudian kita coba untuk tambahkan datanya. Ini kita ke sini dulu. Kemudian kita klik tambah data, nama, kita klik submit. Oke, data edit successfully, kita view result. Nah, ini sudah ditambahkan ya, data yang kedua. Kita coba tambahkan satu lagi, nama, kita klik submit. Data edit successfully, kita
view result. Nah, ini sudah ditambahkan ya, dan ditampilkan di halaman indeks. Kemudian kita cek di database-nya apakah sudah ditambahkan. Oke, sudah ditambahkan. Ini untuk ID 3 dan 4, karena tadi ID 2 kita sudah hapus ya. Oke, untuk code-nya ini kurang lebih seperti ini. Di bagian paling atas kita tambahkan koneksi atau modularitas ya, fungsi modularitas. Kita ambil file koneksi dulu untuk menyambungkan project dengan database. Kemudian di sini ada PHP ya, if is set post submit, ini sama ngambilnya dari sini. Nah, ini di sini ada tombol submit. Nah, ini ada tombol submit, kemudian kita ambil datanya. Kita ambil datanya itu misalkan dari post nama. Post nama ini mengacu ke kolom isian yang ini, kolom isian nama ya. Ini name dari sini. Jadi isian dari kolom name atau nama kita ambil, kemudian kita masukkan atau kita simpan ke dalam variabel $nama. Dan juga untuk name, jurusan, dan email. Nah, ini post nama ini ya, ini namanya itu adalah ngambil dari sini kalau kita perhatikan. Nah, isian atau text field ini namanya ya nama, name, jurusan, dan email. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita cek dulu setelah dapat variabelnya, kita checking empty fields if empty nama ya, dicek dulu apakah ada data yang kosong atau kita belum coba untuk data yang kosong ya, kita submit. Nah, nanti tulisannya seperti ini ya, ini untuk masih belum diisi ya, ini nanti silahkan teman-teman bisa customisasi, misalkan ditambahkan notifikasi atau tulisan di sampingnya sini atau di bawahnya sini ya, nanti itu bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dicek dulu ya, apakah data ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, kalau masih kosong artinya ditampilkan ini dan akan ditampilkan sebuah fungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman form tadi. Kemudian apabila if all the fields are filled, artinya sudah diisi semua, kita coba lakukan querying. Ini insert into TMPL mahasiswa ya, kita memasukkan data, kemudian data apa saja yang ingin kita isi. Yang ingin kita isi adalah nama, name, jurusan, dan email. Nilainya, data yang ingin kita tambahkan, asalnya itu adalah dari variabel nama, variabel name, variabel jurusan, dan variabel email. Nah, yang kemudian nanti kalau sukses gitu ya, kalau sukses nanti akan ditampilkan notifikasi atau pesan data edit successfully, dan akan ditampilkan juga sebuah link untuk menuju ke index.php. Oke, kita coba sekali lagi. Kita klik tambah data, kemudian kita tambahkan datanya. Jurusannya kemudian emailnya. Oke, kita klik submit. Data edit successfully, kita view result. Nah, ini sudah tampil di sini. Data yang baru saja kita tambahkan. Oke ya, itu teman-teman untuk sesi kali ini saya kira cukup. Kita bertemu di sesi selanjutnya.